Apa gerangan yang membuat Presiden Prabowo melalui Danantara ingin menyelesaikan sampah di Indonesia? Masalah sampah merupakan persoalan pelik sampai tingkat daerah yang tidak bisa diselesaikan dengan proyek listrik. Sudah ada beberapa proyek PLTSA yang digagas tetapi tidak kunjung jalan lantaran konsep pembagian keuntungan daerah dan pusat deadlock. Masalah lain adalah soal ketersediaan sampah yang harus dipenuhi jika ingin PLTSA beroperasi. Pemerintah daerah harus berjibaku untuk memenuhi ketersediaan sampah. Jangan sampai nanti, masalah pasokan sampah yang sedikit membuat proyek PLTSA mangkrak. Belum lagi masalah harga listrik PLTSA yang mencapai 20 dolar sen per kWh, ini akan menjadi masalah baru untuk PLN. Direktur Ekonom Center of Economic and Law Studies, Celios, Bima Yudhistira mengatakan selama ini, pembelian listrik oleh PLN dari PLTSA dikategorikan sebagai Independent Power Producer, IPP, sementara harga jual listriknya bisa lebih mahal dibandingkan sumber energi lain. PLN cenderung memilih pembangkit terbarukan lainnya. Beban subsidi ke PLN jadi makin berat jika dipaksa membeli listrik mahal dari sampah. Dari segi investor, lebih tertarik masuk ke energi terbarukan lain. Ia mencontohkan investor dari Timur Tengah dan Cina sekarang lebih banyak masuk ke PLTS terapung dan proyek hidro. Dengan variabel yang lebih kompleks, PLTSA jarang jadi prioritas karena returnnya sulit dikalkulasikan. Meski sudah diketahui masalah tersebut, Danantara masih bersikeras untuk meneruskan proyek ini. Danantara bahkan sudah mengumpulkan dana dari Patriot Bond para konglomerat senilai 50 triliun rupiah untuk proyek PLTSA. Dana tersebut akan diguyur ke beberapa proyek pembangkit listrik tenaga sampah, PLTSA. Bukan hanya itu, nantinya Danantara berencana untuk memegang minimal 30% saham dari proyek pembangkit listrik tenaga sampah atau Waste to Energy, WT. Menurut Chief Investment Officer Danantara, Pandu Patria Syahrir, Danantara memiliki peluang untuk memegang saham dari PLTSA di atas 30%. Pandu menjelaskan bahwa setiap proyek bisa berbeda-beda, namun Danantara menargetkan menguasai sebesar 30% dari tiap proyek. Pandu juga menjelaskan pentingnya keikutsertaan pihak swasta dalam proyek ini. Dalam aturan terbaru, pemerintah telah mengunci harga jual listrik di angka 20 dolar per kWh. Pandu Patria Syahrir mengatakan sebanyak 200 perusahaan telah mendaftar untuk ikut serta dalam proyek tersebut. Dari jumlah itu, 24 perusahaan dinyatakan lolos seleksi awal dan hampir mencapai tahap akhir. Ada 200 yang apli pertama, sekarang sudah 24 perusahaan lolos hampir tahap terakhir. Jadi ini poinnya, ada 200 perusahaan yang tertarik, ujar Pandu di Wisma Danantara, Senin, 3 November 2025. Dari total pendaftar itu, sekitar 100 merupakan perusahaan dalam negeri. Setelah melalui proses seleksi, 24 perusahaan tersebut masuk ke dalam daftar penyedia terpilih, DPT, yang akan membentuk konsorsium serta menyediakan fasilitas teknologi. Pandu menambahkan, tahap pertama ini mencakup 7 proyek, sementara target jangka panjang mencapai 33 hingga 34 proyek PLTSA di berbagai kota di Indonesia. Managing Director Investment Danantara, Stefanus Ade Hadiwijaja, menjelaskan bahwa 24 perusahaan yang lolos tahap pertama akan diarahkan untuk membentuk konsorsium bersama mitra lokal, baik dari kalangan BUMN maupun BUMT. Danantara dijadwalkan menggelar tender pertama PLTSA pada Kamis 6 November. Sebelumnya, pada Jumat 31 Oktober, lembaga tersebut telah mengumumkan daftar peserta yang lolos seleksi DPT untuk program pemilihan mitra kerja sama Badan Usaha Pengembang dan Pengelola Pengolah Sampah Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan Menjadi Energi Listrik, BUPEL. Danantara tidak menginginkan adanya monopoli oleh satu konsorsium dalam proyek ini. Karena itu, pihaknya akan mempertimbangkan manajemen risiko secara matang dalam menentukan pemenang tender. Ia juga menyebut sebagian besar dari 24 peserta yang lolos merupakan perusahaan asing asal Cina, Jepang, Kanada, dan Eropa. Keterlibatan perusahaan asing di tahap pertama dipilih karena proses tender dilakukan dalam waktu singkat dan membutuhkan pihak yang sudah berpengalaman di bidang teknologi pengolahan sampah menjadi energi. Peserta lelang merupakan perusahaan yang menguasai teknologi insinerator, yakni teknologi pembakaran sampah untuk menghasilkan energi listrik. Teknologi ini belum digunakan di PLTSA yang ada di Indonesia. Saat ini, PLTSA Surabaya dan Surakarta masih menggunakan teknologi gasifikasi. Mengacu pada data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, ESDM, pengembangan PLTSA di Indonesia akan memakai teknologi insinerator sesuai dengan ketentuan analisis mengenai dampak lingkungan, AMDAL. Direktur Jenderal Energi Baru,
Terbarukan, dan Konservasi Energi, (EBTKE), Kementerian ESDM, Enia Listiani Dewi, menjelaskan bahwa Peraturan Presiden terkait Program Waste to Energy, WTE, telah menetapkan standar kepatuhan lingkungan, termasuk kewajiban penggunaan skruber. Danantara akan mengumumkan akan melaksanakan tender pertama proyek pembangkit listrik tenaga sampah, PLTSA, pada Kamis, 6 November 2025. Tender ini menjadi langkah awal dalam pengembangan PLTSA di kota-kota strategis di Indonesia. Lelang ini merupakan batch pertama yang mencakup 7 wilayah paling potensial untuk pengembangan PLTSA. Danantara telah menetapkan 24 perusahaan yang masuk dalam daftar penyedia terpilih, DPT. Seluruh perusahaan yang masuk DPT diwajibkan membentuk konsorsium untuk mengikuti tender lanjutan PLTSA. Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto juga bicara soal pengelolaan sampah dalam sidang Kabinet Paripurna terkait kinerja 1 tahun pemerintahannya di Istana Negara, Jakarta, Senin, 20 Oktober 2025. Kepala negara menyebut, pengelolaan sampah menjadi hal yang mendesak. Apalagi, dia mendapat laporan bahwa sampah khusus di tempat pengelolaan sampah terpadu, TPST, Bantar Gebang menggunung sampai 55 juta ton. Menurut Prabowo, sampah yang menggunung tersebut sangat membahayakan daerah di sekitarnya, sehingga harus segera dikelola atau dimanfaatkan dengan baik. Untuk itu, Prabowo mengungkapkan, Danantara akan membangun 34 pembangkit listrik tenaga sampah, PLTSA, guna mengatasi masalah sampah tersebut. Koordinasi dengan partner-partner yang nantinya akan terpilih. Ini baru tahap 1 ya, nanti kita akan ada tahap 2, tahap 3. Nah, selama nanti kita sebagai shareholder di sana, kita akan mempunyai share juga di proyek-proyek ini, ya tentu kita yang harus make sure semua berjalan on time, has to be on time. Dan dari situ nanti ya insya Allah baik dari sisi pelaksanaan selesai dan sesudah proyeknya selesai kan harus jalan di sisi. Ya itu kita juga tetap di situ ngawasin terus. Jadi kalau dari sisi yang paling penting dari pembuatan WTE-nya sampai selesai, kemudian nanti habis itu berjalan operational, that's our role. Dari sisi policy, yaitu nanti kita minta bantuan Pak Menko Pangan. Jadi itu yang paling penting, jadi kita pendanaan equity di proyek-proyek yang ada. Udah ada mungkin Pak satu kota gitu berapa? Nanti ditunggu, setelah saat dipilih, nanti kita informasikan ada 7 kota yang sudah disebut Pak Menko Pangan. We will focus on that. Jumlah equity-nya pun nanti kita akan sebut ketika udah selesai. IDN, kalau di IDN tuh udah well trained pertanyaan-pertanyaannya. Dari biasanya project financing tuh lumrahnya 70-30, 70% debt, 30% equity. Yang menarik banyak sekali bank, baik pun bank lokal dan bank asing yang ingin ikut masuk. Jadi ini biar saya to double down on this. Kalau dari sisi pendanaan, apalagi di debt itu luar biasa interestnya. Kalau equity-nya setinggi itu, apalagi dari sisi debt. Jadi we want to find yang paling kompetitif. Setiap proyek juga bisa beda-beda financiernya yang memberi utang. Dan ini bukan berarti hanya Himbara. Banyak sekali dari luar negeri, banyak juga bank-bank dalam negeri di luar Himbara yang sangat tertarik. Ya kita akan mencari mana yang terbaik untuk setiap proyek yang ada. Jadi ini bagus sekali dari sisi capital formation, banyak private sector, banyak juga bank-bank asing dan dalam negeri yang ingin ikut. Dan bagusnya ini salah satu contoh crowding in dari sisi proyek Danantara. Keputusan bisnis terbaik datang dari data, bukan tebakan. Mudah berlangganan Business Insight dengan subscribe with Google. Download aplikasi Kontan sekarang di App Store atau Play Store.